Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua di program TechJS lanjutan dari Camp 404. Perkenalkan, nama aku Indra Ahmad Firdaus, selaku teman belajar kalian ya, teman belajar teman-teman di sini. Eh, kita untuk kali ini ya, kita akan belajar tentang React.js nih, tapi yang lanjutannya. Jadi harapannya sih, atau mungkin ekspektasi aku ya teman-teman udah punya sedikit pengetahuan tentang React khususnya dan juga Node.js-nya, tentang JavaScript-an, karena kita nggak terlalu bahas yang basic-basic nih di sini gitu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk gambaran project-nya, kita ini akan bikin kayak suatu chat ya, apa namanya, aplikasi chat yang real time gitu. Jadi kayak teman-teman nanti bisa ngechat bareng teman-teman lainnya gitu ya. Nanti real time banget gitu kayak kita bikin kayak grup chat gitu. Nanti kayak teman-teman bisa ngechat. Udah kayak bener-bener chat aja gitu. Jadi nah, kita akan banyak menggunakan teknologi-teknologi yang cukup lanjutan gitu. Kita nanti akan belajar kayak gimana cara register, login, dan juga memasang soket I/O namanya untuk real time-nya. Nah, untuk di course ini aku tuh udah sediakan dua repo ya. Repo yang final dan starter nih. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung codingannya kayak gimana, teman-teman langsung bisa akses di repo aku yang final ini ya. Jadi kayak contekannya lah kalau misalnya teman-teman tuh agak bingung. Nah, ini udah ada yang jadi gitu. Udah ada yang jadi, udah ada yang tinggal teman-teman ikutin aja. Nah, kalau untuk starter ini teman-teman nanti ke sini dulu gitu, ke repo starter aku. Nah, kita akan clone dari sini. Kita mulainya akan dari sini gitu. Soalnya kita di klien akan ada sedikit boilerplate gitu ya. Kita nggak akan banyak slicing di front end-nya. Nah, makanya aku sediakan repo starter ini gitu. Oke, kita langsung clone aja ya. Kita clone, kita copy di sini. Terus kita buka terminalnya git clone. Oke, nah ini udah ya. Terus kita akan coba buka nih di Visual Studio Code kita gitu. Nah, oke, di sini servernya masih kosongan banget ya, nggak ada apa-apa teman-teman, baru ada kliennya aja. Nah, oke, tapi sekarang untuk part 1 ini kita akan server dulu, nggak back end ya, nggak ke front end-nya dulu. Oke. Nah, oh iya teman-teman, kalau misalnya ini kan record kayak pelajaran part 1. Nah, sebenarnya udah aku bagi-bagi juga sih. Misalnya dari awal gitu ya, ada sekitar 8 atau 9 part. Kalau misalnya teman-teman pengen yang step by step-nya itu, ini udah aku masukin juga di Google Drive ya. Jadi teman-teman banyak nih video penjelasannya gitu. Nggak cuma dari sini, dari yang di slide ini pun teman-teman bisa akses gitu, untuk step by step-nya ya, yang jelas gitu. Oke, ini aku singgung sedikit di awal. Nah, kita akan menggunakan beberapa teknologi yang cukup lanjut ya, advance. Di sini ada socket I/O. Ini untuk where the magic happen gitu, gimana nanti bisa real time chatnya. Nah, kita front-nya pakai React, kemudian di backend kita pakai Express nih. Nah, akan ada tambahan JWT-an ini untuk login dan autentikasi. Nah, gitulah ya. Ini aku ambil dari beberapa teknologi yang umum digunakan di industri ya teman-teman. Jadi insya Allah kalau teman-teman bisa menguasai atau misalkan kayak kenal dengan teknologi-teknologi ini, insya Allah banyak yang pakai gitu ya di perusahaan-perusahaan gitu. Nah, untuk overview sedikit learning pace-nya apa aja nih. Nah, kita sekarang akan belajar dua part ya, cukup banyak sebenarnya dua part ini. Jadi kita akan yang pertama membuat backend sederhana dulu ya, urut-urutnya, API-nya, dan kita akan menyambungkan database juga. Ya, sekarang kita pakai database NoSQL atau MongoDB yang populer. Kemudian untuk part 2-nya kita akan masukkan beberapa fitur lanjutan banget di backend gitu. Ada autentikasi ya. Nanti kita akan implement JWT dan juga kita akan banyak fitur-fitur yang dibutuhkan di industri kayak hashing password ataupun seperti protect root dan sebagainya gitu nanti ada ya. Kemudian selanjutnya di part 2 nanti kita akan ke front end pakai React-nya. Nah, kemudian habis front end wiring dengan back end, kita akan ada state management juga dengan Redux ya. Nah, itu sangat agak puyeng sebenarnya kalau kita baru awal intas sama Redux namanya. Nanti teman-teman akan belajar tentang Redux gitu ya.
Nah, kemudian yang part 5 dan 6, ini kita akan implementasi fitur utama kita, yaitu real-time chatting, dan juga nanti akan aku tunjukin aja sih front-end mobile dengan server kita. Jadi, teman-teman itu bisa diakses dari web dan juga mobilenya gitu, insya Allah. Oke, lanjutnya kita akan part 1, kita akan buat API-nya dulu. Nah, sebenarnya sebelum kita membuat API, kita harus kayak mendefinisikan user requirement. Nah, kita kayak istilahnya user itu membutuhkan apa aja sih untuk di server kita. Nah, untuk kebutuhan aplikasi kita prediksi dulu nih, kita istilahnya kayak punya user gitu, dia bisa register, bisa daftar, dan juga bisa login nih gitu ke aplikasi kita kalau mau ngechat gitu kan. Nah, dia juga bisa kayak melihat profil diri sendiri, atau misalkan profil orang lain, dan juga kayak dia bisa mengubah data pribadi gitu. Update email kah, update nama kah, dan juga hapus akun dia. CRUD lah istilahnya, CRUD untuk user gitu. Dan juga fitur ketiga kita yang utama yaitu mengirim chat dan mendapatkan chat secara real time gitu. Jadi misalnya kamu ngirim chat ke aku ngirim chat ke mereka, nanti semua orang yang ada di dalam web kita gitu itu bisa saling bertukar informasi dari chat itu gitu. Oke. Nah, kita langsung mau ngoding nih, tapi teman-teman di sini pastikan udah menginstal seenggaknya 4 software ini gitu ya. Bisa teman-teman baca-baca aja gimana cara instalasinya. Kita butuh Node.js, MongoDB, MongoDB Compass ya. Kita akan berinteraksi MongoDB-nya pakai GUI MongoDB Compass ini, dan juga Postman atau Insomnia untuk mencoba-coba API gitu ya. Misalkan di sini aku udah install nih Mongo min version. Nah, ini berarti teman-teman udah punya MongoDB di komputer teman-teman gitu, dan coba npm. Misalnya kita coba di terminal ya. Terminal Mongo min version. Nah, pokoknya aku udah npm min version. Nah, ini berarti aku udah install ya. Nah, teman-teman boleh dicoba install aja, baca dokumentasinya. Aku langsung skip gitu ya. Oke, sedikit penjelasan lagi sih, ini masih banyak materi ya sebenarnya teman-teman. Jadi folder pada server itu ada cukup banyak ya. Nah, untuk part 1 ini kita akan berinteraksi sama root, controller, model, sama config nih. Ya, untuk middleware dan helper ini akan kita bahas nanti sih, setelah ini gitu. Tapi masih di dalam part ini juga. Oke, nanti bisa teman-teman baca aja berapa. Nah, oke, kita langsung inisiasi servernya dulu ya. Kita pakai Express.js di sini. Kita lihat di sini ada, kita bikin foldernya dulu, terus kita init pakai JSON, install Express-nya, kemudian kita buat file git ignore. Nah, untuk node modulus ini dia nggak boleh ke-push ke git ya, teman-teman. Jadi kita harus taruh di node modulusnya. Oke, langsung kita bikin di sini. Oke, aku sekarang di starter. Lihat dulu deh ya. Kita di luar dulu, kita bikin mkdir dulu ya, server. Oke, kita masuk ke server. Oke, tadi ada npm ya, npm init min y. Kita lihat dulu di dalam udah ada package.json. Nah, ini dia nih. Oke, package.json itu apa? Ya teman-teman, kalau misalnya untuk ini tuh kayak menjelaskan gitu, bahwa ini tuh project JavaScript gitu. Intinya mah gitu ya. Oke, ya, tadi kita langsung npm install Express ya, dan juga kita buat git ignore-nya. Oke, npm install Express. Oke. Nah, Express-nya udah terinstall, terus ada node modules nih, files yang gede banget gitu kan. Nah, kita ini nggak mau nge-push file-file berat ini ke dalam git kita gitu. Berarti kita akan buat file git ignore namanya, supaya file-file yang kita tulis di sini nggak masuk ke dalam git gitu, nggak berat lah ya. Jangan pernah nge-push node modules ke git, teman-teman. Sangat bencana ya. Oke. Node modules, ini nggak sih? Git ignore node modules. Ya. Git ignore. Oke, ini harusnya bisa sih. Oke, nanti kita inilah ya. Kita lanjutkan aja. Biasanya nanti file teman-teman jadi warna abu-abu gitu sih untuk node modulesnya. Nanti jadi kayak gini. Coba aku, kenapa dia nggak mau ya? Server git main, git ignore. Ya, nanti aku coba cari tahu ya. Oke, kemudian kita buat file app.js dan server.js dulu. Nah, sebenarnya ini tuh buat apa sih?
ya, app.js terus server.js. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya file app.js dan server.js ini, kalau di Express itu app.js ini untuk config file teman-teman, config server teman-teman. Nah, kalau menjalankannya di sini, gitu. Jadi kayak banyak terpisah karena kalau udah gede aplikasinya, app.js ini isinya banyak banget config-config teman-teman, middleware teman-teman, gitu ya. Nanti dijalaninnya di sini, gitu. Oke, kita lihat apa aja codingannya. App.js ini dia express gitu ya, require. Nah, di file server.js ini dia require yang si app tadi, kemudian dijalankan di sini gitu ya. Oke. Const express, nah require express gitu ya. Oke. Const app sama dengan express yang tadi itu kita invoke ya. Kemudian kita export yang tadi kita instansiasi ini ya, server kita ya, modul export app. Untuk export dan import modul, aku nggak banyak jelasin teman-teman. Intinya kita akan mengekspor codingan kita di sini untuk dipakai di beberapa file. Nah, intinya gini aja sih sintaksnya. Nah, kalau ada beberapa sesuatu yang diekspor dari sini, kita bisa import gitu ya, teman-teman. Nah, kita di sini namain server. Terus kita require dari tempat yang tadi kita ekspor ya, app.js. App. Nah, terus kita di sini pasang port lah ya, port dengan taruhlah 8080. Kemudian kita akan listen. Nah, listen. Kita listen dari portnya. Kemudian dia akan terima callback. Kalau misalnya dia berhasil listen, dia akan menjalankan function ini gitu ya. Console.log ya, server listening on port. Apa nih? Ya, main portnya lah ya. Oke, sekarang kita akan coba jalanin aja dulu ya. Kita lihat gimana jalanannya. Jalaninnya kita nggak pakai node kayak node dot sekian gitu ya teman-teman, karena hal itu kayak akan kurang praktis gitu. Jadi kayak kita biasa menggunakan, kalau menjalankan server kita langsung pakai package namanya nodemon. Nah, kita nanti akan cari tahu perbedaannya sih kalau misalnya kita pakai node biasa dan juga kita pakai nodemon ini gitu ya. Oke. Kita akan installnya sebagai dev dependency aja, npm i nodemon min save. Oke. Kita lihat dulu. Nah, dev dependency ini jadi kayak misalnya teman-teman mau nge-push ini ke production, ini nggak usah diinstal di sananya gitu. Jadi kayak cuma di dev di environment dev kita aja. Karena ini kebutuhannya hanyalah untuk menjalankan kembali ketika ada perubahan di server kita. Misalkan kita bikin dulu di sini npx nodemon server.js. Oke. Terus kita akan ngerunnya hanya seperti ini aja kok. Random start dev. Nah, ini udah. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak pakai nodemon nih, kalau misalnya teman-teman punya perubahan di server teman-teman gitu, dia nggak auto restart kayak gini gitu loh. Jadi kayak nanti teman-teman harus matiin lagi servernya gitu-gitu. Cukup repot sih kalau di dev ya. Jadi kita kan butuh kayak yang cepet lah, sekali ada perubahan kita bisa jalin lagi servernya gitu, nggak usah repot-repot. Nah, itu nodemon tuh gunanya di situ. Jadi kita pakai nodemon aja lah ya. Oke, kemudian kita akan menyambungkan database nih ya. Tadi kita database-nya memilih MongoDB ya, database NoSQL. Sekarang kita akan buka MongoDB Compass-nya dulu. MongoDB Compass. Ya, langsung terbuka. Loading ya, teman-teman. Lama ya? Sabar ya, teman-teman. Mungkin agak lemot ya ini ya. Oke, nah teman-teman langsung aja connect di sini ya. Jadi kalau Yuri-nya ini dia default ke localhost teman-teman. Kita main di lokal dulu aja lah ya. Nanti kalau teman-teman mau deploy atau menggunakan MongoDB Atlas yang cloud-nya punya MongoDB, nanti teman-teman bisa ikuti di repo gitu, boleh. Mari kita connect dulu. Oke, nah. Jadi kita udah connect nih, kita punya
kita punya defaultnya ada admin, config, dan lokal ya. Ini defaultnya kalau kita punya menginstal MongoDB ya, database secara default dia ada 3 cluster ini, admin, config, dan lokal. Oke. Sekarang gimana cara bikinnya? Bikin database ya. Kita akan create database ya. Kita namain database-nya launch404 ya, launch404. Terus collection-nya apa? Kita nanti akan punya satu users, maksudnya kita akan menyimpan data users kan. Nah, jadi kita namain collection-nya untuk saat ini users gitu. Oke. Kita akan create database, terus launch 404, kemudian collection name-nya users. Oke, kita akan create ya. Nah, di sini kita punya database launch404 dengan collection ya users ya. Oke. Sekarang kita akan sambungkan ke server kita. Oke. Nah, kalau udah berhasil ya, nanti kan di sini ada drop down tuh users gitu kan. Nah, kita akan punya collection users di sini di MongoDB Compass kita. Nah, kita akan buat folder config yang isinya db.js. Kemudian nanti kita akan install Mongoose ya untuk ODM, maksudnya nanti kita akan kebayang sebentar lagi. Oke, kita langsung loading dulu. Tapi bentar servernya. Sorry. Matiin dulu servernya. mkdir config. Oke, kita masuk ke config-nya, kita buat filenya db.js. Oke, db.js ini kita akan isi dengan connection ke MongoDB kita. Nah, kita akan minta bantuan ya. Kalau minta bantuan kita pakai teknologi ODM object. Nanti aku buka dulu Mongoose itu apa. Kita sekarang buka dulu, install dulu ya, pengen install Mongoose. Mongoose itu apa sih teman-teman? Bagi yang penasaran, kita buka aja yuk Mongoose gitu. Nah, Mongoose ini apa sih? Jadi Mongoose ini adalah suatu library lah ya, atau mungkin framework yang udah dibuat sama orang agar kita interaksi sama MongoDB-nya itu jauh lebih gampang gitu. Soalnya ini dibuat khusus untuk Node.js. Nah, jadi kayak misalnya kita mau connect ke MongoDB-nya gitu, yang kita punya function ini gitu ya, untuk connect gitu ke MongoDB-nya. Kalau plain MongoDB-nya mungkin nggak sesimpel kalau kita pakai Mongoose gitu. Intinya ini helper aja, dan ini cukup umum digunakan ketika kita menggunakan MongoDB sebagai database-nya gitu. Kalau misalnya kita pakai yang SQL kan, kalau teman-teman kalau pegang Laravel itu dia ada Eloquent ya, ORM. Nah, kalau di NoSQL ini dia ada Mongoose gitu. Atau mungkin teman-teman pernah dengar Prisma ya, itu sama aja kayak gini. Nah, oke, kita balik lagi ke materi kita. Kita udah install Mongoose-nya tadi ya, nomor 6 ini. Nah, kemudian kita untuk db.js connect db-nya kita codingannya kayak gini ya. Jadi kita akan await function ini, kemudian nanti kita export biasa, nanti kita panggil di app.js gitu. Oke, langsung aja. Const Mongoose, sebenarnya kita require dari Mongoose-nya, kemudian kita bikin connect ya, connect db. Nah, ini dia asing ya, asing function. Nanti akan ada penjelasan sedikit tentang async await dalam JavaScript. Intinya sih async await cukup krusial untuk kita mengerti ya untuk di JavaScript. Jadi kita modul export dulu, modul export connect db. Nah, apa fungsinya? Kita akan await mongoose.connect. Nah, URL-nya apa sih? Aku juga lupa ya. MongoDB /27017 launch404. Oke, ini URL-nya ini emang udah convention-nya dari MongoDB ya teman-teman. Jadi dia jalannya port default-nya di 270 berapa? Lupa. 27017 gitu. Nah, slash-nya ini apa? Ini adalah database yang tadi kita buat, /launch404. Nah, kalau misalnya kita sukses untuk koneksi database-nya, kita akan console log ya. Kita kasih pemberitahuan aja ke terminal kita bahwa DB connected gitu ya. Nah, kalau error ya, kita kasih
log error dong. Error connect. Kalau error gede-gede aja nih, atau mungkin tambahin kayak gini juga lah ya, boleh. Tambahin emot, no. Emot ini aja tuh, boleh. Oke. Mungkin gini aja untuk functionnya. Nah, habis itu kita di sini kita ekspor ya ConnectDB, kemudian kita akan panggil ConnectDB-nya di app.js. Ya. Kita udah ekspor di sini, kemudian kita panggil di app.js gitu. Kita cons ConnectDB, kita ambil dari file config barusan yang kita buat, config/db. Kita pastikan dulu apakah iya fungsinya oke. Oke, kita jalankan ya. Data Express, kita tandain deh di sini db dan middleware. Nah, di sini. Sip. Oke, kita jalanin lagi npm run start dev. Kita lihat apakah udah berhasil ConnectDB-nya. Enter. Oke, DB connected ya, teman-teman. Nah, ini berarti kita udah nyambung nih sama database kita. Coba kita errorin misalkan portnya salah nih, kan. Nah, dia akan diem dulu. Tuh. Nah, await connect. Ya, ini catch. Ini masuk ke sini nggak ya? Dia nggak masuk sini tapi nggak masuk ke catch. Ya mungkin gimana sih? Error enggak ya? Ya, errornya harusnya masuk sini teman-teman. Nanti aku coba cari lagi kenapa. Intinya untuk URL-nya teman-teman pakai gini dulu aja. Ya. Intinya kalau udah connected ini bisa gitu. Oke, habis itu untuk database sudah terkoneksi. Kemudian kita, nah ini dia additional infonya, teman-teman nanti bisa baca ya. Untuk asing awet yang masih bingung apa, jadi di JavaScript itu karena dia tuh single thread ya teman-teman. Jadi ada, kalau misalnya teman-teman mau ada proses yang istilahnya berhubungan dengan database gitu, yang dia tuh ada koneksi-koneksi keluar gitu ya. Jadi dia returnnya adalah promise gitu. Jadi kadang dari database itu kan bisa error gitu teman-teman ya, bisa error dan juga bisa berhasil. Nah, di JavaScript dia ada promise sih. Jadi kayak ada promise itu dihandle dengan async await. Gitu. Nanti teman-teman bisa baca di sini ya, udah aku iniin. Jadi kalau ada function-function yang await itu intinya mah dia bisa di try catch gitu. Ya kalau misalnya teman-teman seringnya pakai PHP atau Java, ini nggak ada sih. Jadi karena mereka tuh udah mendukung multi-threading ya. Jadi dengan membuat thread baru gitulah kalau misalnya teman-teman punya satu function yang asinkronus gitu. Kalau di JavaScript nggak single thread, jadi kita harus ada await-nya intinya mah gitu sih. Ya, dan case segala macam. Oke, sekarang kita akan masuk ke penjelasan sedikit tentang request dan respon pada server. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, ini front end ya, katakanlah user, request, kita punya API nih, post sama get, login, users, kita akan melalui convention ini gitu, REST API, dan juga nanti REST API-nya menghubungkan kepada MongoDB, pada database kita via controller. Gitu. Nanti dari controller ini, dari MongoDB ini dia akan membalikan response, gitu ya. Nah, nanti kita balikan semuanya ke user gitu. Jadi kita akan main di routes ini dan juga controller ini gitu ya, untuk logic-logic dari server kita gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan mulai CRU deh teman-teman. Tapi untuk ini mungkin aku demoin yang get dan post aja. Yang update dan delete itu bisa teman-teman coba sendiri ya, mungkin karena keterbatasan waktu juga. Kemudian kita akan bikin dulu nih folder dan bikin folder models, controllers, dan routes ya. Jadi kayak nanti bayangannya ada models ini, ada routes sama controller. Nanti kayak teman-teman bisa buat di dalamnya file-filenya seperti yang tertera di sini ya, routes index gitu ya. Oke, sekarang kita akan buat routes-nya dulu sih. Nah, akan ngeproses di routes-nya dulu gitu ya. Nah, kita akan nyampe sini. Tahap ini kalau kita hit dari browser, API kita udah bisa nangkep gitu request-request-nya gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut coding. Matiin dulu servernya. mkd routes controllers, satu lagi adalah models ya, langsung model sih barusan apa ya. Oke.
Ya, models, controls, controls. Oke, ini berkaitan sama MVC ya, teman-teman. Kayak MVC model. Jadi kita punya model controller dan kalau view-nya kita pakai yang modern, nanti kita pakai front-nya beda. Kalau misalnya teman-teman pakai Laravel itu view-nya dimasukkan dalam server juga gitu. Nah, kita akan pisah itu di sini gitu ya. Oke. Nah, ini udah kebuat models, routes, dan controllers. Nah, kita akan main routes dulu. Kita akan buat index.js tadi barusan ya. Oke. Router lah ya. Dengan require express.router kita invoke. Integrasi nadimilana.router R-nya gede, jangan lupa di invoke. Kemudian kita akan coba get dulu ya API v1 ini dulu ya. Nanti kita ekspor, kemudian kita use itu sebagai middleware di app.js. Biasalah polanya pasti kayak gitu. Nanti kita bikin function apa, kita taruh di app.js. Gitu. Oke, router.route /API/v1. Nah, teman-teman sebenarnya kenapa kita namain route-nya kayak gini gitu, /API/v1. Sebenarnya ini convention aja sih teman-teman. Teman-teman boleh namain route-nya apa aja, cuman dalam dunia backend itu ada namanya API design. Nah, jadi kalau route-nya itu ada convention tersendiri gitu ya, yang menjadi best practice untuk penamaan route yang kita bikin gitu di server. Nah, untuk API v1 ini kenapa? Agar nanti kalau misalnya teman-teman bikin API lagi yang lebih cepat atau lebih improvement gitu. Nah, itu bisa jadi tinggal API v2 gitu tanpa menghapus misalkan API v1 kita yang udah kita buat gitu. Oke. Sekarang kita langsung get aja, kemudian menerima dua parameter ya. Callback, track.res. Coba kita send dulu, misalkan connected. Gitu aja lah ya. Terus jangan lupa kita ekspor juga router. Oke, kita udah ekspor function ini semuanya. Kemudian kita import di app.js. Jangan lupa router require routes/index lah ya, biar jelas aja. app.use router. Oke. Coba kita jalanin lagi servernya. Oke, DB connect. Terus kita buka browser deh. 8080 ya. Kita coba hit kalau 8080. Set. Cannot. Oh, sorry. /API/v1. Nah, ini udah ya teman-teman. Berarti kita API kita sudah bisa di get. Nah, berarti kita udah punya route nih, API v1 nih, gitu. Oke ya, routernya udah jalan. Kemudian kita akan bikin apa lagi? Routernya udah jalan. Oh, ini setelah itu kita akan data modeling dulu ya teman-teman ya. Ini ada additional info juga. Data modeling itu apa gitu ya teman-teman. Nah, data modeling ini adalah singkatnya, teman-teman kalau misalnya punya data-data yang ingin disimpan lah. Jadi teman-teman tuh harus menerawang dulu istilahnya, mendesain dulu gitu ya. Apa aja atribut yang akan disimpan. Nah, dalam kasus kita akan menyimpan data user ya. Jadi kita punya atribut username, password, email, dan avatar gitu. Jadi yang kayak gini-gini nih didefinisin dulu nih ya di model kita. Jadi kayak bentukan database kita tuh ada atribut apa aja. Nah, kita harus intinya mah definisiin aja gitu. Nah, kemudian gimana caranya? Nah, kita akan main di folder models ini ya, teman-teman. Menggunakan bantuan Mungus tadi. Nah, ini penjelasannya teman-teman nanti dibaca banget ya slide-nya. Ini udah lengkap. Nah, jadi di sini kita punya skema namanya. Di Mungus itu namanya skema untuk data modelingnya. Jadi si user skema ini dia punya username, punya email, punya password, punya avatar, dan ada dua atribut ini yang nggak boleh ketinggalan di setiap model-model. Jadi ada created as sama updated as. Nah, jadi kayak teman-teman kalau misalnya membuat suatu data baru, teman-teman harus record ini gitu. Dibuatnya kapan? Di dalam database kita. Dan juga updated at kalau misalnya teman-teman update database kita, update data kita gitu. Jadi ininya akan update juga. Nah, ini kedua hal yang cukup penting, sangat penting. Harus ada di setiap model gitu ya. Jadi kayak ketahuan nih created-nya kapan, updated-nya kapan gitu lah. Meskipun itu kayak nggak ditampilin gitu user.
Oke, nah di sini juga kita akan mendefinisikan ya teman-teman untuk validasinya. Seperti kayak username ini dia require, intinya harus diisi setiap create gitu ya, nggak boleh kosong. Kemudian dia unik juga, nggak boleh ada yang sama. Ya, kemudian untuk email kita validasi tambahan untuk is email ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bukan format email nih, itu akan error gitu, nggak bisa masuk ke dalam database kita. Kemudian password juga kita perlukan, wajib gitu ya, harus diisi, nggak boleh kosong. Untuk avatar optional aja. Nah, kita simpannya dalam bentuk string dulu ya teman-teman. Nanti kita akan bermain dengan avatar sedikit. Untuk created ad sama updated ad kita kasih default value. Untuk pertama kali keisinya kita kasih dulu aja date sekarang gitu ya. Kita ubah jadi ISO string, baru kita simpan ke dalam database dalam bentuk string. Oke, kemudian kita langsung aja buat ya. Langsung bikin di sini models, kemudian di sini ada user.js. Oke, kita munggus. Terus kita install dulu nih. Nah, kita belum install ya untuk package validator ya. Kan kita ini pakai bantuan ya, package eksternal. Kita install dulu validator, kemudian kita is email ya, require dari validator. Atau mungkin teman-teman bisa kayak gini aja kali ya, biar enak, biar require semua functionnya, nanti validatornya kita akan tulis dengan model yang berbeda. Oke, sekarang user schema kita new ya, munggus.schema. Nah, di sini baru kita definition apa aja, username, email ya. Ada username, type-nya string. Ya, kita pikirin dulu aja atribut-atributnya, tipenya apa gitu ya, type-nya string, email, terus password string, kemudian avatar ya, sorry, apa ini, ya. Oke. Password, avatar, type string. Ada avatar, ada loading. Apa loading? Nah, ada avatar, ada created ad, ada updated ad. Type-nya date ya, updated ad, oke. Nah, sekarang kita akan bikin validasinya teman-teman. Nah, dia require field yang harus diisi, kemudian dia harus unik juga ya, nggak boleh ada yang sama username. Kemudian email juga dia require, copy aja lah ya, biar cepet. Require, ini juga require. Ada validate, tambahan validate ya, kita validator.is email, kemudian email must be an email, gitu nggak ya? Ya itulah ya, invalid email sama aja. Jadi sebenarnya ini apa sih teman-teman? Jadi kalau misalnya kita mau kasih validasi tambahan ya untuk suatu field, gitu, kita bisa gunakan key validate ini dan kita isi dengan array seperti ini. Jadi yang pertama ini fungsinya apa, kemudian message-nya itu apa, ya teman-teman. Oke, selanjutnya avatar biasa aja. Terus kita di sini kasih default value yaitu new ya date. Terus kita kasih ISO string-nya JavaScript aja. Default juga ya, new date to ISO string. Oke, nanti kita akan coba ini di controller ya teman-teman ya. Di controller nanti kita akan coba ini gitu ya. Nanti teman-teman kebayang kenapa kita harus buat ini gitu dibungkus. Selain ini teman-teman ya. Modul export. Apa aku munggus tuh model. Oke. Kita definisikan modelnya. Namanya adalah user schema.
user. Oke, sorry, ada typo. Oke, nah kita akan coba create usernya teman-teman. Kita namain register. Kita kalau create user itu bisa, ya kalau register istilahnya kita daftar di suatu aplikasi itu, kita dalam aplikasi logiknya kita meng-create suatu data user gitu ya. Kurang lebih gini codingannya. Kita require dulu model usernya, nanti kita pasang try catch di function register ini gitu ya. Terus kita return kalau create itu statusnya 201 teman-teman ya, sesuai dengan konsep REST API. Nanti teman-teman boleh searching aja convention dari REST API itu status code-nya apa aja gitu. Kita langsung ini aja, langsung taruh di controller. Kita bikin file user controller oke, yes. Nah, teman-teman, sebelum aku masuk ke sini, jadi si controller ini tuh akan kita jalankan gitu ya. Maksudnya function-functionnya kita akan jalankan nanti di routes ini. Gitu. Nanti kita akan import route ini. Ini kayak misalnya nanti teman-teman punya route apa, /user, /register. Nanti kita akan ambil function-function dari sini. Gitu, teman-teman. Oke. Kita require modelnya, controllernya dari models.user. Oke. Kita sebenarnya teman-teman kalau sering lihat apa ya namanya tutorial untuk di Express ini, dia langsung pakai export gini ya, export.register ya. Tapi untuk di aku biasanya pakainya kelas sih. Jadi kita bikin kelas dulu, misalnya user controller, baru dalamnya kita bikin metode-metode apa aja gitu yang digunakan. Sama sih sebenarnya. Tapi aku biasanya pakai kelas, jadi kayak biar di dalamnya kita mendefinisikan yang metode gitu ya, bukan kayak function. Sama aja sih sebenarnya. Kita ekspornya jangan lupa kelasnya. Kemudian method static ya, jadi kayak langsung gak usah di instantiate gitu. Intinya mah gitulah. Static, async, register, berkaitan banget sama OP ya teman-teman ya. Tapi gak usah kita bahas terlalu dalam, intinya mah kita buat static metode-metodenya. Kemudian kita try catch, aku agak lupa ya. Terus di sini mungkin new user kali ya, user sama dengan wait user.create itulah. Sebenarnya ini boleh kayak gini boleh, tapi misalkan mau langsung objeknya taruh sini juga boleh sih, sama aja. Misalkan bisa create ya, di sini aku contohin dengan coding yang berbeda. Kita punya yang wajib itu ada email ya, email. Berarti kita rec.body.email, kemudian password, terus ada username. Nah, username juga wajib ya. Body.username. Oke. Kita create, habis itu kita balikin ke klien. Oke. Kita return res.status 01, kemudian JSON. Oke. Datanya apa? Kita balikin new user. Kemudian statusnya sukses gitu ya. Ada message. Kita lihat di Postman ya teman-teman ya. Successfully create user. Errornya untuk sekarang kita console log dulu aja teman-teman. Kita belum handling error dan kita balikin ke klien belum ya. Oke, sekarang kita masukin di routes-nya ya. Kita import dulu user controller ya. Require dari controllers user controller.
Oke. Router.route / register ya teman-teman. Kita namainnya tadi apa? Kita lihat dulu. Nah, API v1 register nih, ya kan? .post user controller .register. Oke, nanti kita juga akan pasang ini ya. Kalau teman-teman mau ngirim payload dari Postman atau dari klien, ya kita pasang dulu appuse express.json sama URL encoded. Nah, ini tuh supaya si Express tuh bisa menerima JSON, payload JSON dan juga URL encoded ya teman-teman. Nanti kita langsung coba di Postman. Oke. /API /v1 /register .post user controller .register. Oke. Kita coba ya teman-teman ya. Kita buka Postman-nya. Terus boleh teman-teman buat collection baru aja namanya misalnya. Kita request aja di sini ya teman-teman. Ini di mana ya? Itu add request. Nah, register post total 80. Udah sini dulu aja teman-teman. Ini project apa yang lain. API /v1 /register. Nah, kita bodinya kita kirim. Nah, URL encoded ini tadi ya teman-teman ya. Jadi kita pasang middleware URL encoded tadi. Oh, sorry kita belum pasang ya teman-teman ya. Ya kita pasang dulu di sini. app.use. Nanti kita akan cari tahu kalau nggak dipasang tuh gimana gitu. Express.json kita invoke. Satu lagi express.url encoded. Kita masukin extended false ini ya teman-teman. Boleh true atau boleh false. Aku kurang tahu sebenarnya ini untuk apa, tapi ini sama aja. Tapi ini harus dimasukin. Untuk underdoohood-nya aku masih belum cari tahu ya teman-teman. Oke, jadi mungkin ini kita kayak kasih raw lah ya. Raw ini JSON sama aja, raw-nya adalah JSON. Oke, misalnya di sini username test user 01 lah ya, 01 password 012 3 kemudian emailnya gitu ya, email user01@mail.com. Kita coba send reverse. Oh, kayak kita belum jalanin server kita deh teman-teman. Tuh kan, kita belum jalanin server. Kita jangan lupa jalanin servernya dulu ya teman-teman. Kalau nggak jalan gimana? Oke, ini udah jalan. DB-nya udah connect juga. Terus kita akan coba di Postman untuk register ya teman-teman. Sending request 8080 API v1 register. Nah, apa nih? Oh, lama ya. Cannot read properties. Oh, reading email. Kenapa ya? Req_body.email, req_body.password, req_body.username. Nah, kenapa nih teman-teman nih? Express.json, express.url encoded. Kita konsolok dulu ya, req_body-nya apa aja gitu. Req_body. Oke. Nah, define nih teman-teman. Jadi kita akan coba lihat dulu di sini ya. Nah, ini kenapa ya? Kalau kita lihat di sini, nah ini kan di atas router sini ya teman-teman ya. Nah, ini sangat-sangat penting sih. Kalau untuk middleware di Express ini, teman-teman harus taruh di atas router. Intinya mah router tuh paling bawah gitu. Ini kenapa? Karena di
Di Express itu dia akan membaca dari atas ke bawah. Kalau misalnya teman-teman taruh ini di atas dulu, jadi ini akan di-use dulu, misalnya dijalankan dulu sebelum ini gitu. Nah, coba ini kita taruh atas tadi ya. Kita send. Nah, ini bisa nih. Kenapa tadi nggak bisa? Karena ininya di atas gitu. Intinya apa di bawah? Bukan intinya di bawah, maksudnya teman-teman untuk menjalankan middleware apa dulu yang menjadi keperluan sebelum menjalankan router. Nah, jadi kayak ini tuh akan dipakai dulu, baru router kita akan terpanggil gitu under the hood-nya. Ini ada kan? Nah, udah sukses nih. Coba kita lihat di database-nya apakah ada ya, teman-teman. Kita lihat users. Kita refresh ya. This collection has no data. Users. Kita refresh. Nggak ada ya. Data successful create user 1. Coba refresh. Belongs 404. Oh, sorry teman-teman. Ini di awal kita typo ya, teman-teman ya. Longe, harusnya longue. Aduh, sorry. Jadi sebenarnya kita kalau pas connect database di sini tadi, ya, kalau si database itu belum ada, si Munggus akan create database tersebut ya. Oke, ini case juga. Sebelumnya kita typo ya di sini ya teman-teman, dan di sini sebenarnya bisa sih langsung ini user ini ada tuh. Jadi ini dihapus aja, jangan sampai typo ya teman-teman ya. Longe, sorry. Kita drop aja. Nah, ini udah kesimpan di database ya teman-teman. Nah, sebenarnya jadi sangat problem adalah kita nggak boleh nyimpan password ini kayak gini gitu, plain aja kelihatan di database. Nah, setelah ini kita akan belajar middleware untuk kita hashing password ya. Nah, pada teman-teman ya, kita akan buat satu API yang get dulu ya, teman-teman. Get all users dulu. Oke, kita register udah bisa, alhamdulillah. Kita balik dulu ke materi. Ya, tadi ada beberapa error ya teman-teman ya yang boleh yang menjadi, kalau misalnya teman-teman error ada apa nih. Nah, boleh mengacu kepada yang tadi gitu ya. Oke, register udah. Kita get all users. Nah, sekarang mungkin get by ID lah ya, boleh. Kita akan buat 2 API lagi, kemudian get all users dan juga get user by ID. Misalkan ID berapa, nanti kita get gitu ya, spesifik gitu. Oke, user controller. Teman-teman mau minum dulu ya sebentar. Terbang. Oke, lanjut. Kita static asing, kita koma. Nggak usah. Find all user aja ya. Find all users deh. Oke, try catch. Kita console log dulu aja, kita log errornya. Kemudian kalau find all users itu users ya, kita await user.find. Kalau find all kita nggak usah kasih parameter apa ya teman-teman, kasih objek kosong gini aja, nanti Munggus dengan sendirinya kayak oh dia nggak ada query apa nih, jadi kayak langsung di get all semuanya. Oke, sekarang kita return, balikin hasilnya. Kalau get statusnya 200 ya teman-teman, create aja yang 201 gitu. Update pun 200 kalau nggak salah. Users, kemudian statusnya langsung copy aja lah. Copy. Successfully find all. Oke. Satu lagi ya teman-teman, find by ID. Jadi kita untuk lihat detailnya gitu. Find user by ID. Nah, ini kalau find by ID itu gimana? Sebenarnya tinggal gini aja sih, find by ID. Terus kita kirim ID-nya via params ya. Parameter adalah, pokoknya di route-nya ini kita define dengan titik 2 kayak gini. Jadi si Express akan mendefinisikan gitu ya, bahwa yang menjadi titik si
ID ini dia sebagai parameter gitu. Jadi kita bisa ambil di rect.params.id. Oke. Ya, kita user terus user.find by ID. Langsung aja di sini rect.params.id ya. rect.params.id. Nah, teman-teman kalau curious boleh dikonsolok aja si params.id-nya ini, dia tuh apa gitu ya. Jadi dia ini adalah tadi kalau di routernya kita definisikan dengan titik 2. Oke, setelah ini kita kesana ya. Register, terus user, router.route /API /v1/users, terus .get ini user controller .find all users. Nah, untuk yang menggunakan param tadi nih teman-teman, perhatikan /API /v1/users/id, atau mungkin nggak kayak gitu ya, tadi kita desainnya. Oh ya, users.id. Kenapa dia nggak user gini aja gitu teman-teman, users? Nah, karena ini suatu konvensional aja sih. Misalnya kalau kita ada get all-nya nih users, nah kita mau kayak get by ID-nya gitu. Jadi konvensinya adalah melanjutkan root sebelumnya langsung dikasih .id. Misalnya kalau kita akan kompleks gitu ya, misalkan ID-nya kita mau detailnya lagi, misalkan nanti ada bla 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 bla, terus di sini juga ada bla bla ID-nya bla bla gitu loh. Jadi kayak pluralnya dulu baru singularnya. Ini hanya penamaan aja sih. User controller find by ID. Find user by ID. Oke, kita akan coba ya. Langsung create add request. Ini post ya teman-teman. Kita save dulu deh gitu, post. Terus namain aja get all. Copy aja. Users misalnya. Nah, baru satu ya teman-teman. Coba lagi deh. Kita bikin 2 lah ya. Coba kita bikin lagi di sini. Nah, ini akan error ya teman-teman ya. Akan error apa gitu. Karena kita belum balikin, kita belum error handling, nanti errornya kita handling nanti ya. Kita akan user 02 dulu aja. Lihat dulu. Oh, sorry, ini masih kita jalin lagi ya. Oke. Oh, kenapa nih? Duplicate error. Oh, ada kesalahan teman-teman di modelsnya, passwordnya. Ini dia, unique-nya. Sorry. Oke, tadi passwordnya nggak usah unique ya teman-teman ya. Ini kenapa? Oh, oke, kita coba restart dulu ya. Aduh, sorry. Matikan dulu, kita jalin lagi. Nah, gini teman-teman, error yang nggak terduga ya, gedek banget. Coba kita bikin user 3 deh. Kenapa? Duplicate error key collection, dup key password 013. Padahal ini aku udah bilangin ya teman-teman. Oke. Password 1, dup key 105. Ini tadi kita ada kesalahan sedikit ya teman-teman di modelnya. Jadi intinya aku ulangin require ini, unique ini gitu ya. Terus kita akan reset ini dulu deh. Loop key password 013. Oke, nanti aku ini dulu ya teman-teman untuk error. Kenapa dia nggak mau reset dulu gitu ya. Coba sekarang aku pakai password yang beda dulu aja. Oke, coba jalanin lagi. Oke, ini ya teman-teman, tadi ada kesalahan ya di modelnya. Untuk ini jangan unique, tapi nanti aku akan kasih informasi kalau misalnya ini tuh sebenarnya udah di restart gitu ya.
dan kenapa dia kayak masih minta unik gitu. Kalau misalnya kita kayak kasih password 0123, kenapa dia masih ada gitu. Sekarang get all lagi, kita coba lagi. Nah, ini kita udah punya 2 user ya. Udah punya 2 user, di database kita juga refresh. Ya, kita udah punya 2 user nih. Oke, sejauh ini gitu dulu ya. Terus kita akan get by ID, kita cobain root get by ID kita. Add request. ID-nya kita coba ambil dari sini aja langsung. Asumsinya adalah kita dapat 1 data aja ya teman-teman, data by ID-nya. Oke, ini dapat, tapi message-nya kita ganti lah ya, jangan kenal users. Jadi kita baru copy paste aja. Find user by ID. Oke, langsung. Udah ya, ubah message-nya. Oke, get udah, post udah. Untuk update dan delete nanti teman-teman bisa coba aja sendiri ya, gampang. Nah, mungkin bayangannya kayak gini ya teman-teman. Misalnya untuk get by ID, terus nanti put juga kan perlu ID sama delete, nanti teman-teman bisa chain aja kayak gini gitu untuk di routernya. Sekarang kita akan masuk ke konsep yang cukup advance di backend, yaitu konsep autentikasi dan juga middleware ya. Mungkin di sini aku akan sedikit jelasin. Di sini ada mind map-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin fitur-fitur yang berkaitan dengan security di backend itu, kita menggunakan middleware ya. Jadi middleware itu apa? Jadi kalau teman-teman itu tadi kan kita punya kayak request dan response gitu ya teman-teman. Jadi kayak dari postman kita gitu. Kita tadi dulu get users dan bla 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 dan lainnya API gitu. Nah, kalau untuk login ini gitu. Intinya kita akan pasang suatu middleware itu. Middleware itu nanti kita akan di sini akan buat error handler dan autentikasi. Jadi kayak suatu fungsi di sini yang berjalan itu di tengah proses request dan response yang berjalan. Jadi misalnya teman-teman nanti kita akan bikin suatu API login dan di tengahnya kita selipin verify middleware autentikasi ini. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak lolos gitu ya, nggak lolos di function autentikasi ini, teman-teman akan gagal login gitu. Kita akan balikin responsnya error gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman berhasil pas untuk autentikasi, baru teman-teman akan dilanjutkan untuk akses ke rute-rute di API kita yang sudah terproteksi. Nanti kita akan proteksi beberapa root juga. Nah, intinya middleware nanti kita akan bikin 2 function di mana kita akan menyelipkan function error handler ini dan autentikasi di beberapa root-root yang tadi kita udah buat ya. Jadi misalnya teman-teman ada login, dia nggak langsung ke akses gitu loh. Kayak tadi kan kita benar-benar kosong gitu ya. Root kita nggak ada function apa-apa yang berjalan di tengah. Nah, nanti kita akan pasang nih gitu untuk pengecekan gitu. Untuk ya sebenarnya middleware bisa dibuat se-custom apapun teman-teman gitu ya. Yang pokoknya intinya function-function yang berjalan di tengah proses request dan response. Nah, nanti kita akan coba langsung menyelipkan 2 middleware yang banyak dipakai. Ini sebenarnya emang conversion utama sih. Jadi kan tadi kita tuh error masih di konsol aja kan, di tempat terminal kita. Nah, kita akan balikin tuh semua error-errornya ke klien gitu. Jadi jangan macet tengah jalan. Nah, kita mengidekan hal tersebut, kita menggunakan middleware gitu ya teman-teman. Oke, mungkin gambarannya kayak gitu. Nah, tadi kan di sini ada kayak JWT gitu ya, kita akan bermain dengan JWT autentikasinya. Nah, sebenarnya JWT itu apa? Jadi teman-teman untuk suatu teknologi sih yang banyak digunakan di industri itu sebenarnya konvensinya adalah dengan token-token ya. Token-token itu sebenarnya ada banyak, nggak cuma JWT doang, cuman yang banyak dipakai itu JWT. JWT ini adalah kayak intinya teman-teman kalau misalnya mau akses ke root ya, misalnya teman-teman harus login dulu baru bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, itu intinya kita kayak punya JWT ini sebagai kunci, sebagai paspor aja gitu. Misalkan teman-teman login, nah nanti teman-teman akan dapatkan paspor gitu. Paspor itu dalam bentuk JWT gitu. Nah, kalau udah punya paspor itu, jadi pas teman-teman bisa pakai paspor itu untuk akses ke rute-rute yang terproteksi gitu. Jadi itu pakai JWT. Nanti kayak teman-teman nanti punya
misalkan ada ID atau apa gitu. Nanti kayak teman-teman tuh dapat dalam bentuk JWT. Nanti teman-teman akan kebayang kalau udah praktek gitu ya. Intinya JWT adalah kunci atau paspor yang teman-teman akan gunakan untuk akses ke rute-rute yang sudah terproteksi gitu. Oke. Lanjut. Nah, ini middleware aku buatin section khusus ya, additional info yang teman-teman bisa baca. Yang tadi aku sedikit singgung. Sebenarnya dia tuh hanya function yang berjalan tengah jalan gitu. Jadi apa bedanya ketika teman-teman mengimplementasikan middleware ini dengan function biasa gitu. Nanti teman-teman bisa baca aja di additional info. Oke, kemudian kita akan bikin dulu ya. Sekarang bikin helper ya untuk backrip dan JWT. Nah, tadi kan password itu masih kelihatan gitu di database ya teman-teman. Nah, itu jangan banget. Jadi kita akan install si backrip ini ya. Dan juga JSON Web Token ini gitu ya. JSON Web Token ini untuk login, kalau backrip ini untuk hashing password ya. Kita akan bikin helper-helpernya dulu, backrip dan JWT. Stop aja. Sorry. Oke. Oke. Config models. Helpers. Ya, kita ada backrip dan juga JWT. Oke. Ini gambaran untuk helper backripnya gitu teman-teman. Jadi kita tuh kalau misalnya nanti create user, kita kayak hash dulu passwordnya gitu ya. Nanti kemudian untuk login kita perlu compare password gitu. Nanti kalau misalnya yang udah ke hash itu kan kita compare-nya menggunakan function bawaan backrip juga gitu. Jadi kita nggak bisa compare secara biasa gitu ya. Harus backrip yang function yang backrip punya gitu. Nah, saat ini apa? Saat ini kayak cuman ini sih, kayak teman-teman bisa pakai 8 atau 12 gitu ya, secara teman-teman. Cuman intinya kalau teman-teman pakai angka yang beda itu berkaitan sama hash, seberapa acak dari hash password ini gitu. Sebenarnya nggak usah terlalu di ini sih, teman-teman boleh langsung 10 atau langsung 12, itu nggak terlalu dipusingin, langsung aja taruh di sini sebagai parameter kedua gitu ya. Astagfirullahaladzim, apa kesalahan tuh? Ya teman-teman. Nggak saset-sasetnya aku. Oke. Kita coding backripnya. Install dulu dong, jangan lupa package-nya. Backrip itu package ya teman-teman ya, yang kita install juga tadi, npm i backrip.js. Oke. Cons backrip. Cari ya dari library backrip.js. Kemudian salt berapa aja ya teman-teman, tapi 10 atau 12 boleh, kita pakai 10 aja lah. Seberapa acak ya, intinya seberapa acak password itu akan ke hash gitu, ke encrypt. Oke. Dia menerima password, langsung aja kita return dot yang sing aja teman-teman ya, langsung sinkronus menerima saltnya. Compare password. Oke, kita akan compare ini password sama password yang dari DB kita ya. Diterima 2 parameter sih. Compare password, compare sync password dan parameter keduanya password yang dari DB ya teman-teman. Sorry.
Kok dia hitam? Ini ya, comparison. Nah, model export ini kalau kita mau export lebih dari satu function gitu ya teman-teman. Ini bisa ditutup pakai objek kayak begini ya. Module.export hash password, kemudian di sini ada compare password. Oke. Kita akan langsung pakai nggak ya? Oh nggak, kita bikin JWT-nya dulu aja ya. Kita akan pakai middleware pre-nya di mana ya? Ini nanti. Oke, kita bikin helper-helpernya dulu. Kita akan bikin JWT. Ini akan digunakan di login ya teman-teman. Kita akan buat dulu, nanti kita akan pakai ya. Akan kebayangnya pokoknya kalau kita bikin function itu kalau kita udah pakai gitu teman-teman. Oke, dari JSON Web Token. Nah, ini secretnya apa? Sebenarnya secret ini teman-teman jangan sampai ada yang tahu ya. Jadi kalau misalnya bisa ditaruh di file.env ya. Kalau ada kredensial lain. Jadi kayak sebenarnya secret ini yang menentukan JWT kita itu akan jadi seperti apa gitu. Misalnya kita generate nih. Nah, ini kita tuh kalau secretnya ini dan A dan secretnya B itu akan beda gitu tokennya. Jadi kayak ini tuh intinya mah jangan sampai kelihatan. Tapi untuk sekarang kita akan kasih kayak gini aja dulu ya. Intinya mah kalau udah di kerjaan gitu ya, ini tuh jangan sampai ke reveal ya. Gitu. Jadi kita akan generate token. Kalau login itu kita akan dapat token kan tadi ya. Kita dengan JWT.sign ini, dan kalau misalnya mau teman-teman verify apakah tokennya valid apa enggak, kita pakai function JWT.verify gitu. Yang menerima ya dua parameter. Pokoknya parameter keduanya adalah secretnya gitu ya. Ini kan kita akan verify tokennya gitu. Nah, ini kita akan generate dari suatu payload. Nanti payloadnya data-data user yang ingin di generate sebagai token gitu. Oke. JWT kita install dulu npmi json web token launch JWT sama dengan require. Di sini json web token launch ya JWT underscore secret. Wah, ini teman-teman nggak boleh ada yang tahu ya, secret nah aja boleh kok. Oke, kemudian generate token. Generate token return JWT sign JWT secret. Nah, ini payload nih apa? Kalau teman-teman masih nggak kebayang, intinya kita tuh ini tuh isinya objek teman-teman. Ini isinya objek. Nanti isinya akan ada ID, terus email gitu-gitu. Yang akan kita dijadikan token. Dijadikan token tuh ya. Nanti teman-teman akan simpan di klien sebagai password. Nah, jadi kayak data-data teman-teman tuh ID dan data-data kayak yang harusnya jangan reveal gitu untuk alasan security, teman-teman bisa pas antara front end dan back end dalam bentuk token gitu. Jadi memang untuk sekuritas lah ya, untuk autentikasi, namanya juga untuk security kita pasti kayak akan main dengan token-tokenan. Verify. Jadi kita nggak kayak ngepas antara front end dan back end itu data-data yang emang valid gitu. Tadi kita juga sebenarnya ada password itu kita kepas ya ke kliennya. Nah, itu harusnya kita sembunyikan passwordnya. Nah, itu ada sih. Nanti kayak di user controllernya ini teman-teman cari aja find by ID, nanti di parameter keduanya nanti bisa kayak teman-teman password gitu ya, jadi 0 gitu. Atau mungkin kayak teman-teman cari tahu aja kayak supaya passwordnya itu nggak kepas ke klien. Nah, itu sebenarnya bahaya sih. Cuman aku nggak bahas di sini dulu ya teman-teman. Teman-teman bisa explore sendiri aja. Oke, verify token, kita terima tokennya ya. Kita akan verify apakah bener nggak tuh tokennya. Kita verify token, parameter keduanya adalah JWT secret. Nah, kayak tadi teman-teman ya, kalau misalnya ada beberapa function yang kita akan ekspor, kita tutup dengan
objek gitu teman-teman. Oke. Set. Nah, ini belum kita pakai ya teman-teman, baru kita bikin dulu. Nanti kita pakainya kalau kita udah login, kita udah masuk di login dan mau hashing password gitu ya. Sekarang kita bikin dulu middleware error handler. Nah, jadi error handler ini yang tadi kita sebut ya. Kita akan balikin semua error-error ke klien lagi gitu. Jangan kita taruh di konsol aja. Nah, intinya error handler ini kita punya 4 parameter ya. Setiap kita memasukkan 4 parameter, intinya si Express itu langsung mengetahui, oh ini adalah middleware error handler gitu. Jadi emang ini dari Express-nya kayak gitu sih. Nah, jadi di sini kita buatnya kayak gini dulu aja. Kalau misalnya kita punya error handler gitu ya, terus kalau kita akan spesifikasi sebenarnya banyak error, cuman kita akan buat contoh dulu aja kayak kita untuk validation error gitu ya. Kita tangkap errornya dari Munggus, nanti kita kasih error status 400 gitu. Dan dia akan punya error message sendiri. Nanti kita akan coba ya. Oke, kita langsung coba aja. Kita bikin foldernya dulu ya. Foldernya Bami bikin. Kadir, middleware, sini ada error handler JS. Oke. Export cons ya. Oke, sama aja sih. Terima 4 parameter ya teman-teman, jangan lupa. Rest sama next. Next-nya nggak akan kita pakai. R.name. Nanti kalau misalnya teman-teman ketemu error lain kayak duplicate entry atau apa, dia tuh teman-teman bisa konsolok aja di sini. Errornya tuh apa? Nanti teman-teman bisa handle-nya dengan manual gitu teman-teman. Misalnya status error gitu dengan sama dengan apa. Nanti teman-teman akan buat kondisi sendiri errornya gimana. Ini aku buat contoh aja satu, kita akan tangkap validation error ya. Kalau misalnya nggak keisi gitu, kita akan kasih errornya itu bad request gitu ya, error.status. Jadi kalau misalnya klien itu ada yang nggak keisi itulah ya, yang harus keisi, kita kasih statusnya 400, yang sebelumnya 500 gitu. Dari kita langsung pakai errornya dari Munggus ya teman-teman. Rest.status kita r.status r.status ya, atau 500 oke. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak R statusnya nggak ada ya kita taruh 500, kemudian message-nya ya kita kasih kita kasih dalam bentuk JSON ya teman-teman. JSON ya. Kalau misalnya kita berhasil tadi balikin data, nah kalau ini kita balikin error ya teman-teman. Status error gitu. Terus message-nya kita balikin aja message bawaan dari Munggus atau gitu ya. Kalau misalnya aneh gitu errornya, kita kasih aja internal server error. Oke, kita ekspor. Jangan lupa. Oh, ini udah lama banget ya teman-teman ya. Aku akan percepat sedikit ya teman-teman. Kita hanya punya waktu 1,5 jam sih memang. Dan materi kita cukup banyak ya. Ini kenapa nih? Operation review. Oke, kayak gini aja. Internal error, message, status error gitu ya. Nah, kita akan coba sih ini error handlernya. Kita akan pasang dulu di app.js ya. Yang terakhir adalah error handler sih teman-teman. Coba kita lihat dulu sini ya. Dipasangnya. Oke, kita pasang dulu. Kita require dulu error handlernya. Require middleware error handler.
di sini nih error handler. Oke. Nah, kenapa tadi tuh mungkin agak pusing atas bawah teman-teman. Jadi kayak error handler ini adalah middleware terakhir yang kita jalanin gitu. Jadi kayak setelah root gitu ya, setelah ini semua baru kita jalanin middleware. Jadi kayak sebenarnya berkaitan dengan request dan response tadi sih. Jadi kayak kita pasang error handler ini di terakhir karena ini adalah error yang kita lempar ke klien gitu. Jadi kayak di tengah-tengah kita dapat error nih, entah di sini, entah di sini, entah di sini. Jadi kita kayak kasih aja gitu error handlernya keluar. Dan pokoknya di akhir gitu lah ya, soalnya kayak penampungan terakhir aja sih intinya mah. Oke, error handler. Kita akan coba di register tadi ya teman-teman ya. Kita coba. Nah, kita kasih parameter tambahan. Kalau misalnya kita akan teruskan lah istilahnya, teruskan semua error itu ke belakang. Kita ganti semua konsolnya jadi next error. Ya. Kita coba ya. Kita coba register tadi ya teman-teman. Register. Misalnya kita nggak isi ini. Kita isi. Tuh. Coba ya. Kita dapat nggak errornya? Oh, belum dinyalain. Suka lupa kita nyalain servernya. PM run start there. Teman-teman kalau ada yang pakai yarn boleh ya. Aku sebenarnya sering pakai yarn sih, soalnya lebih cepat untuk kalau installnya gitu sih. User validation failed, username 4, username is required. Nah, ini kan nggak kita isi nih teman-teman. Nah, kita udah berhasil untuk mengembalikan error ke user. Nah, ke klien gitu. Tadi kan kayak macet aja gitu ya di tengah-tengah ya. Nah, sekarang kita udah balikin nih ke klien gitu errornya dengan kita bikin middleware error handler ini dan juga kita pasang di next ini. Udah ganti konsolnya sama next, udah ganti ke semua API ya teman-teman ya. Oke, itu PR teman-teman, nanti ganti aja semua konsolnya pakai next gitu. Nah, nanti error-error apa nanti teman-teman dari sini semua handlernya. Intinya gitu teman-teman. Lanjut. Nah, ini untuk ini ya teman-teman, kayak tadi kita mau hash password ya. Kayak kan tadi kita masih di database kita itu password gini ya. Nah, ini nggak boleh nih teman-teman. Jangan banget gitu. Masa password kita tahu gitu kan, nggak boleh ya. Nah, kita harus hash passwordnya dulu gitu. Jadi kayak tadi kan kita bikin udah bcrypt nih kan, bcryptan. Nah, itu kita akan hash gitu. Nanti hasilnya akan kayak gini nih. Nah, setelah itu sebenarnya kita nggak cuman berkaitan sama passwordnya aja, kita akan masukin avatar. Tadi kan kita punya avatar ya teman-teman. Nah, ini avatarnya kita generate secara default aja, kita pakai dashboard. Nanti teman-teman bisa baca nih dashboardnya apa gitu ya. Bisa lihat dashboardnya kayak gimana. Intinya kita akan punya field avatar ya sama password ini di database kita gitu ya. Dengan middleware pre dari Mungus. Nah, nggak kebayang. Teman-teman pasti nggak kebayang, nanti kita akan langsung loading baru kebayang gitu. Nah, middleware pre akan berjalan sebelum action back itu nanti teman-teman kayak spesifikin mau create atau misalnya delete. Nanti middleware pre ini istilahnya kayak berjalan sebelum suatu action gitu ya, sebelum action. Misalnya user schema.pre. Nah, ini kita pre apa nih? Pre save kah? Nah, berarti kayak sebelum save, baik itu create ataupun update gitu ya. Jadi sebelum action save berjalan, kita akan ada function dulu nih yang jalan, intinya begitu. Kan namanya middleware kan function yang kita selipin di tengah gitu. Jadi middleware kita nggak cuma bikin dari Express doang, jadi kayak Mungus pun kita bisa punya ada middleware di situ gitu. Jadi kayak ada function yang kita jalanin dulu gitu. Dan intinya khasnya itu middleware itu ada next-nya gini, bawaan gitu ya. Jadi ya dia itu selalu punya next lah. Kalau misalnya next-nya nggak dipasang, pasti macet teman-teman. Nanti coba aja deh, kalau next-nya nggak ada gitu, nanti macet, gantung gitu. Avatar sama dengan, aduh aku mau copy paste ini deh. https dashboard kayak temennya dashboard avatars documentation. Nah,
pakai mini oke. Ya. Nah ini kayak boleh teman-teman nanti boleh ikutin aja sih, biar nggak ribet ya. Terus intinya mah kayak gini di stop. Nah ini kayak nanti generate avatar random lah intinya dari ini .svg. Jadi kayak kita bisa ada gambar-gambarnya kalau diri setiap user gitu, gambar random aja. Terus this.password. Nah kita require dulu ya tadi ya untuk bcrypt-nya. Password. Helpers bcrypt. Oke, coba kita lihat dulu bener nggak nih fungsinya. Nah bener ya, hash password gitu ya. Oke, sekarang hash password, yang kita hash adalah Discord password. Nanti kita coba lihat ya. Kita akan bikin user lagi. Ya ini kita coba dulu sih. Apakah passwordnya udah ke hash ya? Nah, kita lihat. Username user 04. Ini passwordnya untuk menghindari error ya. Aku belum debug tadi. PS 04.0.com. Ada apa ya? Oh, itu kan teman-teman tadi kita nggak panggil next di sini nih. Nah, jadinya ngapung gitu. Coba ini. Nah, terus sulit. Nah, itu kan passwordnya nih udah kayak gini kan, udah ke create-nya kayak gini tuh. Terus kita juga udah punya avatar dashboard di sini. Coba kita klik aja sih dashboard-nya apa gitu. Nah, itu ada ininya, ada gambarnya lah misalnya. Gitu, teman-teman. Jadi pre ini tadi function-function di sini akan berjalan sebelum user tuh ke save ya, ke create atau mungkin update juga dia akan jalan gitu. Nah, next tadi lupa dipasang kan ngegantung kan. Nah, next ini harus dipasang ya, teman-teman harus. Gitu. Jangan lupa kalau berkaitan sama middleware, next-nya harus dipasang. Oke. Nanti kita buat middleware authentication juga kita akan pakai next itu kok gitu. Ini hanya aku menjelaskan middleware dari Mungus gitu. Jadi kayak kita pasang middleware juga buat Mungusnya untuk data-data user kita gitu ya. Oke. Tambahkan. Oke, membuat metode login ya gitu ya. Sekarang kita akan buat metode login. Nah, yang pertama kita require compare passwordnya sama generate token. Oke, nah ini dia loginnya kayak gini ya teman-teman. Jadi intinya mah login, kita cari dulu user yang login menggunakan email. Nah, kemudian ketika user ketemu nih, misalkan usernya ada, nah kita tuh compare passwordnya tuh, apakah passwordnya benar gitu ya. Jadi logic login tuh gitu teman-teman, kita kayak cari dulu usernya, habis itu kita compare, kalau misalnya passwordnya salah ya kita kasih lah error gitu kan, error kayak passwordnya salah gitu, nanti kita akan kasih di middleware di sini gitu lah ya, kita throw invalid username or password gitu. Nah, kalau misalnya ternyata user tuh ada gitu dan passwordnya bener, nah kita tuh bikin payload teman-teman, bikin payload kayak kita akan taruh field apa aja yang akan kita generate menjadi token. Nah, kita akan generate ID, username, dan email untuk di generate sebagai token ya teman-teman. Nah, nanti kita akan balikin akses tokennya ke dalam ke response-nya. Jadi intinya mah login itu kita cuman kayak ngasih payload apa gitu ya, user, email sama password, kita dapat token gitu. Gitu doang. Set, nanti langsung kita implement aja. Logiknya di sini teman-teman, nanti boleh dibaca. Oke, user controller. Ini ada compare password dari bcrypt ya, teman-teman. Helpers middleware, helpers bcrypt, kemudian ada generate token. helpers.jwt buat di sini lah ya, static async login.
Test next. Package. Kita teruskan aja errornya, semua error. Oke, sekarang kita cari dulu usernya berdasarkan email ya teman-teman. Fine. Berdasarkan apa query-nya? Berdasarkan email. Body.email. Boleh pakai exec, boleh juga enggak ya teman-teman. Exec itu adalah kayak mengexec query. Sebenarnya kalau teman-teman pakai sini enaknya kalau misalnya teman-teman di sini ada query lagi gitu sih. Jadi nanti kayak di extract gitu. Tapi kalau sebenarnya ini boleh dipakai, boleh enggak juga nggak apa-apa sih. Terus extract, bisa ketemu, kita compare passwordnya, if phone user dan kita compare nih kalau passwordnya bener lah ya. Kita compare dari payload ya, dari body password sama phone user passwordnya. Nah, teman-teman, sebenarnya kenapa kita harus pakai function ini sih? Tadi kan kita udah agak bingung tuh, ini compare password tuh ngapain gitu. Sebenarnya kan nggak usah, kayak tinggal di sama dengan aja gitu misalkan. Nah itu nggak gitu teman-teman, karena tadi kan kita udah hash ya, kayak udah jadi kayak gini passwordnya nih, udah jadi kayak gini kan. Nah kita kayak sedangkan kalau login itu password dari user tuh kayak bentukannya masih kayak gini yang belum ke hash. Nah jadi kayak untuk mengcompare password yang masih kayak begini, yang masih murni, sedangkan sama yang udah hancur lagi, udah terenkripsi kayak gini. Nah itu kita perlu tuh bantuan bcrypt gitu, compare password. Nah jadi kebayangkan teman-teman ya, kenapa compare harus pakai function yang bcrypt juga gitu, mengcompare password yang masih murni sama yang udah terenkripsi gitu. User password, kemudian bikin ini, balikin. Oke. Kita bikin else dulu aja. Kita akan throw ya. Throw tuh ya teman-teman kayak kita basically ngelempar ini ke catch ya, supaya masuk ke catch, error-errornya apa gitu. Throw, jadi kita nge-error, throw statusnya 400, bad request ya. Kayak biasa kalau username atau password salah gitu, kita langsung kasih aja message-nya invalid username or password. Ini aja sih. Kalau dia ada, kita langsung bikin payload-nya, kemudian ID body.id body.id atau fun user ya. Sebenarnya sama sih teman-teman, boleh aja. Tapi di sini kita pakai fun user. Oke, fun user aja boleh. Fun user. Oh iya, aku lupa kalau MongoDB itu pakainya underscore ID ya. Boleh dilihat teman-teman, kayak di sini kan adanya underscore ID tuh. Nah, fieldnya beda ya sama SQL. Ini biasa aku pakai sih. Kemudian kita akan masukin email juga, user.email. Kemudian ini ada password sih. Jangan password. Sorry sih. Ada username. Username. Okay. Jadi ini tuh intinya teman-teman akan dapat dalam bentuk token gitu ya, dijadiin token intinya. Oke, kita lihat lagi. Access token, generate token, kemudian kita balikin ya sebagai token gitu. Access token, generate token dari payload. Dan kita tes 200 langsung aja JSON-nya deh ya. Kita ambil set, datanya adalah access token, dia successfully login. Oke, kita coba lah ya, login routernya jangan lupa kita masukin untuk router.route /API/v1/login host ya, user controller.login. Oke. Agak capek ya teman-teman ya.
Ya nggak apa lah ya, nih kita cepet banget soalnya. Di buat teman-teman yang merasa agak kecepetan, nanti teman-teman boleh tanyain di Telegram aja ya. Baik, kalau misalnya tadi ada error nggak terduga gitu ya teman-teman, untuk solvingnya nanti mungkin kita bisa solving bareng-bareng di Telegram tuh. Aku juga lihat. Undefined. Login. Sebenarnya apa ini? Controller login. Oh, aku nggak kasih apa-apa teman-teman. Sorry. Kita kasih raw JSON apa aja sih? Password 0123. Oke. Oh, loginnya pakai email teman-teman ya. Coba kita email password ini lah ya. Ambil aja. Oke. Dan string undefined. Lihat dulu username password. Email apa ya? User controller dot login user.find record email. Coba aku langsung waktu di sini ya. Apakah aduh. Ini ketemu sih, akses token, terus from user ada compare password body.password from user.password. Oh iya sih, ini jangan pakai ini soalnya ini belum ke hash ya teman-teman. Kita pakai yang udah ke hash aja tadi di user 04. Itu datanya aja sih teman-teman kotor ya. Jadi kita pakai yang udah ke hash barusan ini aja nih. Passwordnya password 234. Login di sini. Password 234. String undefined password 234. Kenapa? Unsur 01. Ini password unsur 01 ya. Bisa dulu. Lihat dulu ya. Coba kita refresh. User 04 passwordnya adalah sekian. Ya teman-teman. Mungkin kita register baru aja lagi ya teman-temannya, user 05. Password 05. 5 gini. Oke, 05, password 05, 05.mail.com. Oh, ini sih teman-teman, sorry. Astagfirullahaladzim. Ya kita nggak spesifiin ya untuk ini errornya gimana, mungkin agak bingung ya dia. Nanti teman-teman coba bisa cari sendiri untuk errornya, dispesifikin gitu. User 05@mail.com. Ini ada user 05, kemudian compare password from user.password. Coba kalau di sini ya. Ini coba string undefined. Oh, kita nggak masuk sini teman-teman nih. Dan compare password track body.password. Ada nggak ya track body.passwordnya? Ada phone user.password. Oke. Undefined nih. Nah, kita lihat dulu phone user.passwordnya ini ya. Kenapa nggak ada? Password
Oh, sorry. User dot find. Oh, ini bentuknya dalam bentuk array ya, teman-teman. Oke. Jadi mungkin bukan find tadi, aku salah query ya. Mungkin find one kayaknya. Find one benar. Oke, teman-teman, stupid. Aku nggak baca codingan aku sendiri ya. Nah, ini kayaknya insya Allah bisa nih. Ini. Set. Oke. Oke, teman-teman. Sorry ya. Aku kelupaan harus pakai find one. Jadi intinya gitu teman-teman, kalau misalnya kita login itu, kita hanya dapat akses token ini. Nah, nanti kita akan kebayang banget kalau udah di front end, akses token ini gunanya apa, gitu. Intinya mah, kalau gini kita udah bisa login, kita membandingkan password ini dengan password yang udah ke hash tadi, udah rusak. Aku bilangnya udah rusak, udah ke encryption seperti ini ya gitu teman-teman. Oke, loginnya sudah berfungsi, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, ini kalau login sukses tadi ya, kita udah coba tes, dapatnya data kayak gitu-gitu. Ini yang lumayan ajib juga, kita akan mulai proteksi rute. Yang tadi, kegunaan token itu buat apa sih gitu teman-teman, kayak ngapain pakai token-token loginan. Nah, ini di sini kita akan buat autentikasi. Jadi kalau misalnya kita kan tadi kan balikin data-data user kita ya, di sini get all users katakanlah. Nah, ini tuh nggak bisa diakses secara sembarangan gitu teman, nggak punya token gitu. Mereka enak banget dapat data user kita gitu kan, ada ID-nya, emailnya, gitu-gitu, kayak harus udah login dulu dong gitu. Katakanlah kalau teman-teman punya aplikasi yang basis admin gitu, nah jadi kayak nggak boleh sembarang lah dapat data user kita. Nah, kita akan implementasi di sini gitu ya. Nah, kita akan buat file out.js dulu di middleware kita. Kemudian di sini kita akan verify token ya. Nah, aku sedikit jelasin di sini. Nah, untuk protection, kita akan kayak buat suatu function yang berjalan di tengah-tengah road kita nanti. Kita verify dulu token, yang tadi token yang kita udah balikin via login, gitu. Apakah dia benar-benar dia tuh token yang bener gitu, login gitu. Yang tadi kita udah generate via JWT. Nah, ini kita kayak aku udah kasih komen sih di final ya. Fungsi verify token adalah untuk menerjemahkan ya atau decode kayak token JWT yang dikirim dari header. Nanti kan yang token yang tadi kita dapat dari Postman ini gitu ya, kita akan verify nih apakah ini bener gitu apa enggak. Intinya mah gitu sih. Kalau dia bener gitu, dia boleh gitu. Kalau dia salah nggak bisa. Gitu. Oke, habis itu logiknya adalah kita cari dulu ya find by ID-nya tadi. Nah, di sini nih kita kayak taruh intinya di request ya, logout user gitu ya, user yang udah login dengan token payload yang sudah kita verify. Nah, di awal kan kita kayak generate payload ya teman-teman. Nah, di sini kan generate nih. Nah, decode tadi kayak kita balikin yang tadi udah dalam bentuk token kayak gini menjadi kayak gini lagi gitu. Jadi kayak ID, email dan username gitu. Nah, nanti kita akan simpan ke dalam logout user ini gitu ya. Nanti kita baru next. Nah, ini mungkin teman-teman agak bosan di sini ngapain sih logout user gitu. Nah, kita akan langsung bahas kalau misalnya setelah terproteksi gitu ya. Nah, ini kalau misalnya nggak unauthorized gitu, kita balikin port 01 unauthorized gitu. Jadi kayak nggak boleh nih gitu. Tokennya salah atau tokennya nggak valid gitu, kita balikin unauthorized gitu. Ini untuk ini ya teman-teman, untuk alasan security. Oke, middleware kita out.js, terus user verify token, cons. Kita require modelnya ya, soalnya kita akan sedikit nge-query models user, terus verify token, dari JWT offers offers JWT. Nah, verify token habis itu Oke, kita akan buat function ini ya.
Cons user authentication. Terus ini adalah middleware menerima 3 ya teman-teman. Ada rect, ada rest, dan juga ada next. Nah, kita bikin custom middleware sih ini. Kita harus punya next kalau misalnya middleware. Oke. Try catch, jangan lupa. Wait. Wait, asing. Cons decoded. Oke. Kita nanti kan akses tokennya kita kirim via headers ya. Kita tangkapnya dari headers. Itu di situ kita verifikasi nih. Misalnya verify token headers access. Nah, headers ini nanti kita kirimnya kita coba di Postman ya teman-teman. Kalau misalnya masih belum kebayang, nanti kayak intinya token yang kita dapat dari login tadi kita kirimnya via headers, bukan via body. Oke, coded. Nah, ini mungkin kalau teman-teman masih bingung logiknya, ya. Dot find one ID decoded ID ya. Find by ID, oke. Find by ID aja. Boleh sih gitu, tapi kita find by ID aja. Boleh pakai exec, boleh pakai enggak juga nggak apa-apa. Exec aja langsung. Nah, ini mungkin teman-teman lagi bingung ngapain kayak ini fungsinya apa. Nah, ini kayak misalnya kita kan nanti kirim token via headers ya. Nah, ini tuh kita verify dulu dan kita kayak jadikan itu sebagai bentuk objek lagi seperti payload tadi gitu ya. Kemudian kita verifikasi nih dari token yang udah ke decode tadi, ada nggak sih gitu di dalam database kita gitu, dan itu sama nggak sih gitu user find by ID gitu kan. Kita namain aja found gitu. Kalau misalnya dia tuh ada gitu ya di dalam database kita, berarti asumsinya dia berhasil login gitu. Terus, nah ini logiknya adalah kita membuat suatu key baru ya, di request ini kita tambahin key baru gitu ya, logout user, kita kasih payload ya. Ini tuh decoded tuh mungkin teman-teman bisa konsolok aja decoded itu nanti, atau kita konsolok dulu deh decoded itu apa, nanti kita akan coba lihat ya. Kalau teman-teman kayak ini decoded itu apa sih decoded, kita akan kasih lihat nih. Tuh ya, kita next aja, oke. Tuh ya, next atau throw ya, tapi kita. Oh, if found, oke. Cache-nya, terus ini else-nya dulu kita throw. Error pentingnya itu statusnya adalah 401 message now horizon. Oke. Export ya, jangan lupa teman-teman di export user authentication. Oke. Kita akan coba taruh di get all users ini ya. Gimana caranya kita mengprotect root kita gitu. Cari di middlewares, di out handle out. Caranya adalah misalnya teman-teman mau protect ini nih, kita taruh sebelum ini jalan, sebelum find all users jalan, ya kita akan menjalankan user authentication dulu. Nah, teman-teman sebenarnya kalau di get ini ya, misalnya di parameter get ini, teman-teman bisa sesuka hati mau taruh middleware berapa aja dalam sini gitu. Bebas, asalkan dipasang sebelum ini gitu, di sebelah kirinya gitu teman-teman. Jadi kayak unik banget sih Express ini. Jadi kayak kita taruh hal-hal yang mau kita jalankan dulu middleware gitu ya, sebelum function utama kita gitu, user controller kita gitu. Oke. Kita akan coba deh get all users kalau misalnya kita nggak pasang token, ini nggak pasang token nih. Udah ke save belum? Belum ke save, kita save dulu. Nah,
pokoknya akan ada error gitu, error apa JWT must be provided gitu ya. Misalkan ini tadi kita udah coba kita login lagi deh. Nah, jadi kita akan taruh ini gitu ya di sini kita punya headers nih. Nah, kita pasang ke access token gitu. Headers ini teman-teman ya. Nanti kalau di Postman kita pakai di sini gitu ya. Jangan bingung. Sending request. Oke, ini loading kenapa? Nah, ini bener decodednya. Kita lihat nih. Tuh ada ininya tuh ya. Lihatnya kita nggak belajarin dulu aja. Ini dari JWT-nya. Nah, decoded tuh kan balik lagi nih kita punya user email, username gitu-gitu yang tadi penasaran sama decoded. Nah, ini kenapa macet nih? Kenapa coba? Karena kita nggak pasang next ya. Kita nggak next di sini gitu. Jangan lupa dikasih next. Gitu. Nah, tapi tadi yang teman-teman penasaran decoded itu apa? Nah, ini balik lagi ke dalam payload ya, teman-teman ya. Jadi kita kayak kasih payloadnya dalam bentuk token, nah kita kayak decode lagi menjadi objek ini gitu. Oke. Nggak ribet ya emangnya JWT nih teman-teman, kayak ngapa punya JWT gitu. Cuman itu untuk alasan keamanan sih. Nah, ini kita bisa dapat, kita kasih tokennya di sini gitu ya. Nah, tadi kayak kita pakai next juga. Coba kalau tokennya salah gitu. Nah, invalid token. Kita berhasil nih message-nya unauthorized ya. 500. Oh, kita belum pasang statusnya. Statusnya 401. Oh, invalid token untuk unauthorized. Kalau fontnya nggak ada sih. Nanti teman-teman coba ya gimana bisa dapat kasus unauthorized ini ya. Ya, teman-teman kalau misalnya fontnya nggak ada lah ya. Dia unauthorized. Atau mungkin bisa teman-teman kasih error handler global aja sih, kayak misalnya if found, misalnya teman-teman di kayak kasih harusnya dihilangin ya. Misalnya kita coba, jadi akan langsung unauthorized. Oh belum. Teman-teman boleh explore ya. Kalau intinya kalau dia nggak found sih dia unauthorized. Misalnya kalau cacat token dia ada error sendiri dari JWT-nya sih. Oke, lanjut dulu. Kita nggak terlalu bahas error handling-nya. Nah ini ya teman-teman, before after. Ya tadi aku jelasin sedikit kayak kita kasih middleware di sini gitu ya untuk coba-coba. Kalau misalnya kita mau protect, ada root yang mau kita protect, ya delete sama update itu wajib sih, harus pakai user authentication ini gitu ya. Nah ini teman-teman. Bisa direfactor menjadi seperti ini ya teman-teman untuk root yang tadi udah dibuat ya. Intinya yang ini ada find by ID dan update user, delete user. Ini ada find logged user, aku juga udah kasih functionnya, nanti teman-teman boleh dibuat lagi secara mandiri. Intinya mereka harus pakai di protect itu pakai authentication ini gitu ya teman-teman. Nah ini find logged user, jadi kayak untuk menemukan user yang udah login gitu. Ini bisa teman-teman langsung implementasinya sendiri ya teman-teman ya. Terus ini tuh user authentication, update. Nah, update user juga. Nah, jadi teman-teman misalnya untuk update user, proses update user nanti ya. Untuk ID-nya ini ganti dari rec-params.id gitu. Jadi rec.logeduser.id. Nah, pokoknya kita udah punya akses ke logged user ini. Kalau misalnya kita taruh, nah kita taruh ini nih, user authentication nih. Selain ada penjagaan, kita punya akses ke logged user. Nah, kayak find logged user ini kan kita kayak logged user, jadi kayak kita nggak pakai params lagi, nggak pakai .id ini, .2id ini kan, find by ID segala macam. Nah, kita nggak usah pakai .2id lagi. Kita udah dapet si logged user.id ya, yang menjadi ID ini di user authentication. Nanti coba teman-teman bisa ubah sendiri logged user.id ini ya. Nah, ini juga bisa diubah. Atau mungkin aku akan demoin satu ini ya, satu ini find logged user aja. Nanti untuk update-nya tadi kan aku nggak buat ya, teman-teman bisa ubah sendiri. Oke, kita akan bikin satu API lagi, implementasi rec logged user. Tadi kita udah buat di mana tadi, di out. Nah ini nih, nah kita pengen membuktikan ini ya. Oke, kita kayak ini adalah API yang mencari user yang udah login itu. Find log user. Oke.
Oke, rest dan next ya. Lupa aku fungsinya. ID dari log user ID langsung find by ID aja. Jika user nggak ada kasih not found, kalau ada kasih ini. Ya ini sebenarnya nggak terlalu penting ya teman-teman. Tapi teman-teman boleh kalau nggak ada tuh user throw error tuh boleh gitu. Tapi kita akan persingkat aja. ID-nya kita ambil dari rec logget ID gitu ya. Atau mungkin kita console log dulu deh. Logget user tuh apa? Sebenarnya kita tadi ini define sendiri ya teman-teman. Kalau dari Express itu nggak ada, tapi tadi kita define sendiri di sini. Nah, kita dia kayak logget user tuh kita pasang gitu istilahnya di objek rec ini gitu. Biar dia bisa dipakai di root yang kita pasang proteksi tadi. Gitu. Kita langsung return aja res.status 200 ya. JSON. Oke, datanya belum. Cons data lah ya. Langsung aja data.user.find by ID. ID.x. Enggak juga nggak apa-apa. Data, kita balikin datanya, balikin statusnya. Sukses. Fully find logget user. Oke. Find log user kita taruh di root lagi. Puyeng nggak sih teman-teman? Enggak lah. Nggak boleh puyeng ya teman-teman ya. Root. Router.root ya. Kita /API /v1 /find log user gitu lah ya. Atau apa sih tadi kita pakainya? Oh, API v1 user gitu aja lah ya. API v1 user. Nanti di sini ada teman-teman ada get, ada put, ya ada delete kayak gitu ya. Bisa di-chain kok. Jadi coba aja. User authentication sama user controller dot find log user. Kita coba ya, API v1 user. Kita akan coba kita add request find log user. Oke. User. Oke. Kita ya pasang headersnya teman-teman ya. Tadi kita pasang di sini aja. Oke. Headersnya ses open, kemudian set. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita ada ngekonsol sesuatu. Nah, ini tuh. Jadi ini datang dari user controller. Find log user ini ya teman-teman. Jelasin deh ini gitu. Rec logget user itu apa sih gitu. Tuh ini logget user tuh ini gitu ya. Jadi kita punya ini nih, punya akses buat rec logget user kalau misalnya kita udah kayak implementasi middleware authentication ke root yang kita proteksi gitu lah ya. Jadi ini untuk memproteksi lah, dan kita punya akses ke logget user yang sedang login gitu ya. User yang sudah login gitu. Oke, kita lihat lagi materinya, ada apa aja. Logget user, update-nya juga nanti diubah ID-nya aja sih teman-teman ya. Jadi kayak gini biasa, delete-nya juga ID-nya dari yang params ganti jadi logget user ID gitu aja sih. Nah, sedikit untuk middleware third party ya, kita akan masukin middleware lain juga. Nah, ini yang penting sih untuk kalau kita nanti udah interaksi sama front end, kita perlu course ya. Tapi kalau untuk Morgan ini untuk loggingnya aja sih, ntar kita kayak kasih tahu aja. Morgan itu buat apa? Sebenarnya untuk debug sih Morgan itu. Tapi kita akan install dulu dua package tadi, npmi, Morgan, dan juga course. Ini penting ya, sangat penting. Langsung kita course, kita require dari course dan juga Morgan. Wire Morgan. Tuh. Use Morgan.
sih, aku lupa. Morgan, Dev, sama course-nya di inbox ya. Dev, juga use course, jangan lupa di inbox. Dia mah gini aja lah ya. Coba. Morgan sama course ini gunanya apa? Kita coba send ini ya. Nah, ini ada kayak loggingnya gitu ya teman-teman, get AP user, terus ada kayak dia latensinya berapa di sini gitu ya. Ini status code-nya 200, latensinya berapa. Nah itu kita pakai middleware third party Morgan gitu. Oke. Itu aja sih teman-teman untuk part satunya. Itu juga udah cukup lama. Jadi mungkin aku sedikit review ya dari awal tadi. Jadi kita barusan ngoding banyak ya, untuk kita akan balik ke running test kita. Tadi kita udah membuat backend ya untuk koneksi database dan root yang belum terproteksi gitu ya. Kita udah register sama get all user tadi ya, sama find log user gitu ya. Kita udah part 2 juga nih. Kita udah secure koneksi ke backend kita. Tadi kita juga udah implement JWT, token-tokenan tadi, dan kita kayak udah pasang middleware autentikasi ya untuk sebagai proteksi tadi ya, untuk root yang udah kita lindungi gitu. Intinya teman-teman harus bawa token di headers ya, akses token untuk akses ke beberapa routes kita. Tuh, untuk selanjutnya kita akan part 2 akan front end ya. Kita ke front end, kita akan implementasi React dan juga Redux ya, untuk API yang barusan kita buat, login, register, dan juga kayak get dan find user dan create user gitu-gitulah. Oke, see you in part 2. Semoga materi-materi yang tadi mudah dipahami ya. Kalau misalnya teman-teman agak pusing juga gitu ya, teman-teman boleh sih langsung kayak di sini ya. Ini udah dijabarin yang satu-satu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ini agak kebanyakan dan banyak yang di skip, teman-teman boleh di sini di Google Drive yang udah aku share di sini. Di sini juga ada video-video. Teman-teman boleh lihat materinya di sini step by step. Oke, gitu ya teman-teman. Ini udah cukup lama ya. Terima kasih, semoga mudah dipahami, dan see you di part 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.